الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وسيدنا محمد بن الأمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menunaikan ibadah Jumat di pekan kedua di bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijrah ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, di beberapa kesempatan kita terdapat dialog antara Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang berkehidupan di era beliau SAW. Di antara sekian dialog itu, kita juga mendapati penjelasan-penjelasan Nabi terkait dengan tanda-tanda, ciri-ciri perubahan era, karakter zaman-zaman tertentu, hingga tibanya kemudian akhir zaman, datangnya kiamat yang menghentikan seluruh aktivitas dan meratakan seluruh kehidupan di bumi, untuk kita kemudian bertanggung jawab secara penuh dan mandiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian penjelasan tentang pergantian era, keadaan zaman, ditujukan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memahami kondisi keadaan saat ia berkehidupan itu. Tentu era sahabat akan berbeda dengan era tabi'in. Era tabi'in akan berbeda dengan tabi'ut tabi'in. Demikian kita akan dapati setiap pergantian era yang berbeda-beda karakternya, tidak sama cirinya, punya kekhususan dari tanda-tandanya. Dulu saja kita hidup 10 tahun lalu berbeda dengan sekarang. Dulu yang hidup di era 90-an berbeda dengan 2000-an awal. Yang beraktivitas di 80-an tidak sama dengan sekarang memasuki tahun yang berbeda. Tidak serupa keadaannya. Nabi memberikan gambaran sifat, karakter, tidak menunjuk kepada tahun, tidak menunjuk kepada waktu, tapi memberikan isyarat tanda-tanda tertentu yang bila tanda itu hadir, mestilah menyadari untuk bisa beradaptasi dengan keadaannya, sehingga kita tetap mampu beribadah dengan baik. Dengan dua pola, dua cara saja. Mengerjakan taat, amal soleh, meninggalkan maksiat, amal salah. Namun ada kalanya nanti pahala itu akan bergantung. Ada era di mana amal soleh itu dominan. Semangat dikerjakan, pahala banyak. Maksiat kelihatannya tipis. Ada ketidakmampuan setan untuk menggoda manusia, walaupun dia tetap aktif menggoda. Karena saking kuatnya iman. Tapi di sisi lain, ada kalanya meninggalkan maksiat, pahalanya menjadi berlipat. Karena eranya penuh dengan kemaksiatan.
dan menjadi tipis keimanan yang dimiliki oleh beberapa kalangan dari insan yang mengaku dirinya beriman. Di antara tanda itu, kita dapati misalnya dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama, seperti yang disampaikan di dalam keterangan dari ulama Ibnu Hibban, rahimahullahu ta'ala, dalam nomor hadis 6718 yang sanadnya tersambung kepada sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi menyampaikan ada beberapa tanda terkait dengan zaman yang khusus kan sedang ataupun tengah kita hadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa tantashara al-fitanu." Dalam riwayat wa tadhhara al-fitanu wa yadhhara al-kadhibu wa yataqarabu az-zaman wa tataqarabu al-aswat. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban yang tersambung sanad riwayat utamanya pada sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yushiku alla taqumas sa'atu." Hampir-hampir kiamat itu belum akan terjadi setelah melewati nanti apa ciri-ciri zaman. Jadi ada zaman berganti-ganti, era berubah-ubah. Zaman Nabi saja sudah disebut oleh Al-Quran, itu sudah akhir zaman. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Nabi sudah bertugas, disifati oleh Al-Quran, kiamat semakin dekat, bulan sudah terbelah. Sehingga disebutlah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kita umatnya, umat akhir zaman. Tapi tidak bicara tentang waktu, kapan zamannya berakhir. Karena dalam pandangan Allah, boleh jadi hitungannya berbeda dengan pandangan kita. Yang menurut Allah mungkin 6 hari dalam perjalanan waktu yang kita alami di dunia ini, perbedaannya mungkin bisa 1000 tahun, mungkin bisa 500 tahun, mungkin bisa sekian tahun. Oleh karena itu, ada rumus mengatakan, kalau disebutkan satu tanda dari peristiwa, tidak harus kita mencari waktunya. Tapi rumusnya, lihat tanda itu dan tanyakan pada diri kita, di manakah kita hidup yang berkaitan dengan tanda-tanda itu. Sehingga dengan demikian kita mengerti kita hidup di zaman apa. Kita hidup di era apa, bagaimana beramal soleh di era itu, dan bagaimana meninggalkan amal salah di saat itu. Maka dari sekian pergantian era itu, nanti yang ujungnya itu kiamat, ada tanda khusus. 5 tanda. Ada 5 ciri yang terjadi pada satu zaman. Bila tanda itu nanti sudah muncul 5-5-nya, maka menunjukkan zaman khusus, era yang khusus, sampai nanti tiba ke zaman-zaman berikutnya, dan muncullah kemudian kiamat. 5 tanda itu, 1, hatta yuqdadal ilmu. Sampai 1, ilmu mulai dicabut. Tafsir ilmu dicabut ini bukan ilmunya hilang. Tafsirnya hilang, hadisnya hilang, ilmu qiraat hilang. Tidak demikian. Dalam hadis lain disebutkan. Dan fokuslah pada penyebutan hadis ini, karena disinilah tugas kita kemudian ditantang, di-challenge oleh hadis, oleh Nabi SAW untuk mengatasi problem dimaksud. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun aw fi riwayatin lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasa'alu fa'aftau fadallu wa adallu. Allah itu, kata Nabi, tidak akan mencabut ilmu sekaligus ilmunya hilang. Tapi akan memulai dengan mewafatkan satu persatu para pakar, para ulamanya. Sampai ketika pakarnya satu demi satu meninggal dunia, tidak tersisa pakar lagi, maka muncullah orang bodoh.
Orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak menguasai solusi untuk menyelesaikan masalah, tiba-tiba tampil. Dan celakanya ada pengikutnya. Dijadikan rujukan, bertanyalah kepadanya, maka ia memberikan fatwa, fatwanya keliru, dan orang-orang pun menjadi sering keliru. Dalam bahasa yang lebih vokal, sesat dan menyesatkan. Hadirin, ada dua pemahaman di sini. Pemahaman yang pertama, ulama meninggal. Selesai. Habis semua. Tidak ada ulama lagi. Maka jika sekarang kita masih memiliki ulama-ulama yang otoritatif, punya otoritas, punya kemampuan, punya kepakaran di bidang agama, maka jagalah ulama itu. Karena akan tiba masanya, satu-satu akan hilang. Bagaimana menjaganya? Dengan mendoakannya. Dengan menjaga dalam kajian-kajiannya. Dengan melestarikan ajaran-ajarannya. Kemudian juga dengan menyiapkan ulama-ulama baru untuk meneruskan risalahnya. Baik membangun sekolah dengan formal. Adik-adik belajar dengan serius. Supaya menjadi ulama-ulama yang lebih hebat berikutnya. Maka tafsir yang pertama, jika kita sudah mulai mendapati berkurang 1, 2, 3, ini tanda-tanda lampu kuning bagi kita. Akan munculnya nanti orang-orang tidak jelas. Orang-orang yang tidak punya kepakaran. Tiba-tiba kemudian membuat statement tentang agama, dan anehnya itu menjadi rujukan bagi sementara orang tertentu yang bertanya, kemudian bisa memberikan fatwa sehingga sama-sama keliru. Pemahaman yang kedua adalah matinya kepakaran. Yang pakar diam, yang pakar tidak punya fasilitas, yang paham tidak punya suara, yang keluar itu yang tidak punya kepakaran, yang teriak, yang sering bicara, justru yang tidak punya pengetahuan. Sehingga dengan diamnya yang pakar ini, dengan tidak keluarnya statement yang memahami ini, di berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya agama saja. Di bidang ekonomi, ahli ekonominya diam. Sehingga yang maksiat yang muncul. Di bidang pertanian, di bidang perkebunan, ya, di bidang agroekonomi, yang pakar-pakar tidak punya suara. Sehingga yang tidak punya kepakaran muncul. Apalagi di bidang agama. Yang pakar di bidang tafsir, tidak punya cara mengeluarkan kepakarannya. Yang pakar di bidang hadis tidak punya suara. Dikalahkan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan agama, tapi banyak tampil dan banyak pengikutnya. Maka dikala itulah mesti kita fasilitasi dan mesti muncul orang-orang yang punya latar belakang yang jelas di bidang keilmuannya. Dua, hadirin, ada era, kata Nabi SAW, selain kepakaran mulai berkurang, ilmu mulai dicabut, wafatnya para ulama, yang kedua, ini yang paling menarik, mulai menyebarnya fitnah, tantasyiral fitan, kemudian yakthural kadhib. Di riwayat lain, tadharal fitanu, fitnah-fitnah mulai menyebar. Yakthural kadhibu, manipulasi, kebohongan-kebohongan mulai banyak ditemukan. Dan yang paling menarik adalah, ini tanda yang keempat. Wa tataqarabul aswaqu wa yataqarabuz zamanu. Dan ketiga ini akan muncul dengan jelas saat pasar mudah diakses, pasar-pasar saling berdekatan, yang diantara tandanya kalau di era kita sekarang, kata para ulama, terjadinya percepatan digitalisasi. Karena dengan digital ada aplikasi. Dulu orang ke pasar naik ojek, naik angkot, belanja pulang. Sekarang diklik di handphone, barangnya datang. Nah, dengan munculnya percepatan digital itu, kebohongan mulai banyak menyebar. Manipulasi. Karena semua orang hampir rata-rata ingin bikin konten. Hanya dengan modal handphone. Bikin konten. Di TikTok kah, di Instagram, di Facebook, di macam-macam. Ya. Kemudian yang paling berdampak dalam kehidupan, yang terkait dengan dua aspek tadi di depan. Yang pakar-pakar agama itu mulai tidak punya ruang. Karena nggak punya channel di YouTube, nggak punya akun TikTok. Kiai-kiai di pesantren yang ilmunya tinggi, ilmu nahwunya, balaghahnya, Qur'annya, tafsirnya, tidak punya TikTok, tidak punya YouTube, tidak punya Instagram. Dikalahkan kemudian datangnya orang-orang yang tidak jelas, tidak punya kepakaran,
Tapi retorikanya menarik. Penampilannya bagus. Tapi yang muncul kemudian kelemahan di bidang-bidang keilmuan. Dan menariknya, subscribernya banyak. Pengikutnya banyak. Dan terjadi dialog sampai kemudian tiba-tiba menjadi pakar di bidang agama dalam tanda petik yang kita pahami. Nah, kemudian fenomena selanjutnya apa? Di luar bidang agama pun menyebar manipulasi. Menyebar kebohongan. Semua orang bisa bicara. Tanpa kita bisa bedakan. Ini yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Sekarang ada artificial intelligence, AI. Orangnya bisa digambarkan, suaranya dimirip-miripkan gelombangnya. Orang tidak pernah bicara itu, tiba-tiba ada tampilannya. Tiba-tiba ada iklan, tiba-tiba ada jualan. Ustadznya, kiainya tak pernah bicara, suaranya ditiru, diambil frekuensinya, tiba-tiba kemudian bisa jualan produk tertentu. Bisa endorse kegiatan tertentu. Yakthural kadhibu, semakin banyak kedustaan, kebohongan, manipulasi terjadi, kemudian taharal fitanu, fitnah pun semakin merebak. Wa yataqarabuz zamanu, dan waktu semakin terasa cepat. Kemarin kayaknya baru sehari, ternyata sudah setahun. Adik-adik yang kelas 6 sekarang rasanya baru kemarin masuk kelas 1. Yang kelas 5 rasanya baru kemarin TK. Sekarang sudah kelas 5 lagi. Kelas 6 sudah mau masuk SMP. Yang kemarin merasa muda, sekarang ternyata sudah punya cucu 2. Rasanya dalam hadis, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari, sehari seperti cepat berlalu. Itu dalam hadis sahih yang bisa kita temukan. Jika itu terjadi pada era kita sekarang, maka yang penting kita sadari, satu, berarti kita punya nabi yang benar. Nabi kita benar. Benar orangnya, benar wujudnya, benar tempat tinggalnya, tahu situsnya, tahu tempat aktivitasnya, tahu di mana beliau wafat, tahu kuburannya, dan yang paling penting, beliau benar semua ajaran yang disampaikannya. Dan bila kita merasa kita hidup di zaman yang tadi disebutkan cirinya, maka ketahuilah, di zaman inilah kemampuan kita untuk meninggalkan maksiat harus lebih ekstra, lebih banyak dibandingkan sekedar meningkatkan taat. Sekarang maksiatnya bisa masuk handphone. Gambar-gambar, video-video. Mencuri sekarang sudah bisa disaksikan sendiri. Karena ditampilkan. Dulu adegan-adegan penangkapan, pencurian, rekayasa-rekayasa untuk orang-orang yang berbuat buruk itu nggak bisa kita akses. Karena gelar perkaranya tertutup, sekarang bisa terbuka. Cara mencuri motor, itu bisa ada tutorialnya. Cara ini, cara itu, bisa muncul semua. Sehingga tanpa sadar, setiap orang bisa belajar. Dulu orang judi itu on-site. Orang bilangnya offline. Sekarang sudah online. Ada pinjaman online, ada judi online, ada maksiat online. Nanti besok-besok ada nyontek online di sekolah itu. Ada saling memaki online sekarang itu. Saling mencelaknya online. Yang tinggal di Indonesia bisa mencelak yang ada di Amerika. Dulu nggak bisa dilakukan. Ada aliran makiyun, ahli maki-maki. Ada para kontainer, para pembuat konten. Nabi kita sudah sampaikan itu. Maka bagaimana caranya menghadapi situasi seperti sekarang ini? Yang paling pokok, jaga sholat. Jaga sholat. Karena sholatlah satu-satunya ibadah yang Allah siapkan untuk membuat pertahanan langsung dari tubuh kita supaya kita bisa meninggalkan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu yang mampu mencegah diri kita, membuat perlindungan pada tubuh kita dari serangan perbuatan-perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Fahsya, perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu faraj, zina, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri, merampok, berkelahi, ada yang membunuh, ada yang menipu, ada yang korupsi, itu mungkar. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya konsisten, kalau sholatnya baik, itu semua insya Allah kita bisa tinggalkan dan kuat pertahanan diri kita sampai kita wafat
dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang tua kita dulu dengan kalimat yang singkat dan padat sering mengatakan, "Salat, jangan tinggalkan salat. Kemanapun kalian pergi, salat." Dibangunkan kita supaya salat. Dari kecil kita didorong supaya salat. Bangun tidur terlambat dibangunkan supaya salat. Kalau ada orang tua bersikap demikian, kita jangan marah. Kita jangan merasa gelisah. Itu tandanya orang tua ingin kita dekat dengan Allah supaya kita kuat, supaya kita jadi orang benar, jadi orang soleh dan sukses di masa depannya. Hadirin, semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam keburukan di era tempat kita tinggal. Untuk terus mencintai Rasulullah SAW dan menunaikan ajaran beliau sampai kita wafat dan kembali kepada Allah dalam kebaikan. Bila ada rumus yang seperti tadi, jangan dicari waktu kiamatnya, tapi dilihat dari tanda itu, apakah kita hadir di masa itu, bagaimana mengatasinya, setidaknya kita selamat sampai pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, mohon anugerahkan ampunan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun berada, baik yang masih hidup sampai Jumat ini ataupun yang telah wafat mendahului kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Hanya Engkau yang maha mendengar curahan hati kami, yang maha dekat dengan kami dan maha mengabulkan doa-doa kami. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa